Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali melalui renungan pada saat ini. Dan renungan kali ini akan saya berikan judul kesembuhan setiap saat. Apa artinya? Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada berkat kesembuhan kapanpun kita membutuhkannya. Saudaraku, banyak orang mengira dan menyangka bahwa Tuhan mengizinkan sakit penyakit datang ke dalam hidupnya. Benarkah demikian? Apakah memang Tuhan mengirimkan sakit penyakit kepada seseorang? Di sorga tidak ada sakit penyakit. Itu sebabnya tidak mungkin Tuhan mengirimkan sakit penyakit kepada seseorang. Sebab tidak ada stok sakit penyakit di sorga, saudaraku. Jadi sakit penyakit bukan datang dari Tuhan. Kita akan membaca itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi urusan mencuri, membunuh dan membinasakan adalah urusan sang pencuri. Dan kita tahu pencuri dimaksud adalah iblis. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Melalui ayat ini, terutama yang bagian B, menjadi Kristen, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya urusan keselamatan, tetapi juga urusan bagaimana kita diberkati Tuhan dalam hidup ini. Sebab di dalam bahasa Yunaninya kata hidup ini adalah zoe, yaitu satu kehidupan yang berkualitas. Nah, tidak mungkin kita hidup berkualitas kalau kita terbelenggu oleh sakit penyakit. Sampai kita tidak mampu berbuat apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan untuk beribadah pun kita tidak bisa. Bagaimana mungkin itu disebut hidup yang berkualitas? Dan itu pasti bukan pekerjaan Tuhan. Itu juga pasti bukan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi itu kita tahu adalah pekerjaan dari si jahat. Saudaraku, dari kebenaran ini kita tahu bahwa kalau sampai seorang anak Tuhan itu diserang oleh sakit penyakit, maka tidak ada jalan lain kecuali dia harus melawan dan menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca ayatnya di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Sudah dapat, saudaraku? Mari kita baca bersama-sama Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Haleluya. Iblis dan produknya termasuk sakit penyakit akan lari dari Anda. Ketika Anda bangkit, Anda melawan dia, Anda menolaknya di dalam nama Yesus. Dan untuk bisa melawan iblis, maka bagian depan dari ayat ini harus Anda penuhi, yaitu tunduk kepada Allah. Untuk memiliki kekuatan kuasa menolak iblis, melawan iblis, menolak sakit penyakit yang merupakan produk dari iblis, maka terlebih dahulu kehidupan kita adalah kehidupan yang tunduk kepada Allah. Katakan amin. Amin. Ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Haleluya. Jadi kehidupan sehari-hari yang taat kepada firman Allah, yang tidak mendukakan Roh Kudus, itu adalah aset yang penting ketika pada satu saat kita harus berurusan dengan si jahat. Jadi kalau melihat ayat ini, mestinya kesembuhan itu merupakan bagian sehari-hari dari kehidupan kita. Ya, saudaraku,
Nah, mengapa kemudian seringkali atau mungkin kita juga sendiri mengalami kesembuhan itu rasanya sulit? Padahal kalau baca ayat tadi kan tunduk kepada Allah, lawan iblis, dia lari. Nah, mengapa seringkali urusan yang menurut Alkitab sepertinya seharusnya mudah ini menjadi sulit di dalam kehidupan seseorang termasuk kita? Karena kita tidak kompak dengan Tuhan. Kita tidak tunduk kepada Allah. Kan modalnya adalah tunduk kepada Allah. Ini yang seringkali kita tidak meneliti maksudnya tunduk itu apa. Contoh ya, sikap yang tidak tunduk. Bukannya menerima firman Tuhan apa adanya, seperti anak kecil, tetapi kita sibuk untuk memikirkan persoalan itu menggunakan pengetahuan kita, menggunakan pengalaman kita sendiri. Kita sibuk tanya sana-sini, padahal firman Tuhan dengan jelas dan sederhana sudah menyatakan jalan keluarnya. Contoh dalam aspek yang lain. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kan simpel. Yang bikin rumit kan kita. Dengan berbagai alasan. Termasuk dalam hal kesembuhan. Tuhan bilang, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Tetapi kemudian kita repot dengan berbagai urusan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita sendiri. Dalam hal ini, Tuhan menuntut iman seperti anak kecil. Apa yang Tuhan Yesus firmankan, kita percaya, kita lakukan. That's it. Itu yang namanya tunduk. Bayangkan kalau Anda punya asisten rumah tangga yang tidak tunduk, ya, saudaraku, disuruh setrika malah nyapu, disuruh nyapu malah belanja, pusing kan? Karena dasarnya tidak tunduk. Yang kedua, mengapa seringkali urusan kesembuhan ini menjadi sulit? Karena kita lebih berfokus pada gejala-gejala, bukan kepada janji firman. Ya tapi kan kenyataannya Hizkia, saya udah berdoa, tetapi kan masih pilek, masih meler, masih batuk. Ya, satu saat Tuhan menyembuhkan secara instan, puji Tuhan. Di saat lain ada proses, tetapi iman kita mengatakan, begitu kita mengatakan di dalam nama Yesus sembuh, maka proses kesembuhan berjalan. Tetapi kemudian iman kita melemah, bahkan menjadi hilang, karena kita terlalu fokus kepada gejala-gejala yang ada. Seperti Petrus berjalan di atas air, selama dia fokus kepada Yesus, dia tetap berjalan di atas air. Begitu dia ganti fokus kepada angin dan gelombang, dia mulai tenggelam. Memang ini mudah untuk dikatakan, dikotbahkan, tetapi prakteknya butuh kedisiplinan. Ya, saudaraku? Dan yang ketiga, mengapa urusan kesembuhan seringkali menjadi sulit? Karena kita mengira penyakit itu datang dari Tuhan. Maka kita diam saja. Kita berserah, tetapi berserah yang keliru. Jadi tidak segera terjadi sikap perlawanan terhadap sakit penyakit dan sumbernya. Nah, firman Tuhan tetap firman Tuhan. Kalau kita mau Tuhan berubah sikap, itu mustahil. Sebab Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau terjadi ketidakkompakan antara kita dengan Tuhan, bukan Tuhan yang harus berubah. Kalau harus ada yang berubah, kitalah yang harus berubah. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6, Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6. 2, 3. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Jadi kalau kita selalu menurut tunduk kepada Allah yang tidak pernah berubah, Tuhan janji kita tidak akan lenyap. Ada orang lenyap karena kegagalan
dalam bidang bisnis, ada orang lenyap karena dia mungkin secara kesehatan tidak tertolong dan segala macam, dan kemudian setelah diteliti sebab dia tidak tunduk kepada Allah yang tidak berubah. Mohon maaf kalau rahasia-rahasia firman ini membuat kita jadi berubah cara berpikir kita. Tapi bukankah itu gunanya firman Allah? Yaitu membaharui pemikiran kita, sehingga pemikiran kita sesuai dengan pemikiran Allah. Dan begitu kita kompak dengan Allah, terjadi mujizat, saudaraku. Mujizat terjadi ketika kita sinkron dengan Allah. Ketika kuasa Allah bertemu dengan iman kita dan itu sinkron, terjadilah suatu mujizat. Haleluya. Ya. Kita melihat bahwa Tuhan pernah menyampaikan satu firman yang sepertinya mengkritik, tetapi dari firman ini kita mengerti rahasianya. Kita buka Matius pasal 13 ayat 15. Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-15. Matius 13, 15 kita baca bersama pelan-pelan. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Perhatikan ya, ada hati yang menebal, ada telinga yang berat mendengar, dan ada mata melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Rupanya kesembuhan dari Tuhan bisa terhambat oleh hati yang menebal. Hati yang menebal, saudaraku, bebel. Dibilangin berkali-kali nasihat firman Tuhan, datang teguran keras sekalipun tidak bergeming, maka kesembuhan tidak datang. Telinga yang tidak mendengar, dengar suara sih, dengerin kagak gitu. Ini bahasa Betawi ya, pakai kagak segala. Dengar sih orang khotbah, tapi nggak nangkep isinya. Bagaimana mungkin firman itu akan menyembuhkan dia? Nangkep saja enggak. Dan yang ketiga, mata melekat tertutup. Ketika Tuhan memberikan tuntunan, memberikan petunjuk, saudaraku, ketika kita berdoa agar Tuhan menolong kita, dan Tuhan menolong kita, kan nggak mungkin Tuhan turun dari sorga, kemudian ketemu dengan kita dalam wujudnya sebagai Allah. Mati kita nggak siap. Tetapi ketika Allah merespon doa kita, kan Tuhan memakai hamba Tuhan, memakai suami, memakai istri, memakai saudara seiman, memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk, tapi dasar mata tertutup. Ketika Tuhan hadir, dia tidak bisa melihatnya. Saudaraku, ini juga penghambat mengapa seseorang tidak disembuhkan. Allah tetap berkuasa menyembuhkan, tetapi hati yang tebal, telinga yang tidak mendengar, dan mata yang tertutup itu menghambat mujizat Allah turun atas seseorang. Jadi ketika seseorang bertobat, hati terbuka, hati dilembutkan oleh Tuhan, telinga dibuat mendengar oleh Tuhan sehingga dia bisa menangkap pesan Tuhan, dan mata melihat sehingga dia bisa melihat petunjuk-petunjuk Tuhan, maka terjadilah penyesuaian, dan ketika penyesuaian itu terjadi, mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Pertobatan, pengampunan mendahului kesembuhan. Matius pasal 13 ayat 15, saudaraku, renungkan baik-baik. Jadi saudaraku, kapan saja kita bisa melihat, kapan saja kita bisa mendengar suara Tuhan, dan kapan kita bisa mengerti petunjuk dari Roh Kudus, maka kemudian cara berpikir kita akan berubah menjadi cocok dengan cara berpikirnya Tuhan, dan kesembuhan, kelepasan, pemulihan terjadi. Amin.
Haleluya. Kesimpulan, kapan saja kita cocok dengan Tuhan, kita dapat menerima pertolongan dan mujizat Tuhan termasuk kesembuhan. Ulang, kapan saja kita cocok dengan Tuhan, kita dapat menerima kesembuhan. Contoh, waktu Panglima Naaman, orang asing, sakit kusta, sudah pasti dia mati. Karena penyakit kusta itu menggerogoti fisiknya. Kematian bagi dia adalah kepastian. Tetapi ketika dia mendengar kesaksian tentang Allah Israel, kemudian timbul harapan, timbul gairah, timbul iman dalam bahasa kita. Untuk dia disembuhkan, maka dia bayar ongkosnya. Dia perjalanan yang jauh, dia tidak istilahnya ya, tidak enggan. Dan kemudian dia juga membawa persembahan, ya kan, menurut adat istiadat dia harus membawa persembahan untuk mendapatkan pertolongan. Dan dia lakukan itu. Namun kemudian yang dia lihat bukan hamba Allah, tetapi pembantunya, namanya Gehazi. Itu pun dia hanya bilang bahwa Nabi suruh Anda untuk mandi celup 7 kali di sungai Yordan. Dan terus terang Naaman, hatinya tebal, kupingnya nggak bisa mendengar, dan matanya tidak bisa melihat. Dan selama itu terjadi, maka kesembuhan tertunda. Tapi bersyukur ada pembantu-pembantunya yang membujuk dia, sehingga dia mulai dari hati dulu. Hatinya melembut, kupingnya dengerin, hatinya melembut, matanya melihat. Kemudian dia akhirnya masuk ke sungai Yordan, dia selam 7 kali, dan kesembuhan terjadi. Haleluya, haleluya. Prinsip firman Tuhan seperti itu, ya saudaraku. Kita lanjutkan. Kapanpun kita mengubah fokus kita dari lingkungan, keadaan, ya, mungkin kita juga mempunyai hasil check up dari dokter, ataupun kita juga diajari oleh keluarga tentang ramuan ini dan itu, dan seterusnya. Tetapi kemudian kita berterima kasih atas semua itu, tetapi fokus kita lebih banyak kepada firman Allah. Fokus kita lebih banyak kepada kebenaran dari Tuhan, maka kemudian kuasa kesembuhan dari Allah mempunyai jalan masuk ke dalam diri kita, karena firman Allah mulai bekerja di dalam kita mengerjakan mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudaraku, jadi kalau pertama kita sama-sama sepakat dengan Tuhan bahwa bukan kehendak Tuhan untuk kita sakit. Sakit penyakit itu adalah pekerjaan si jahat. Dan Tuhan Yesus sudah repot-repot untuk membayar harga kesembuhan kita oleh bilur-bilurnya yang begitu mahal. Sepakat bahwa dengan tunduk kepada Allah dan bersikap tegas kepada kuasa kegelapan dan sakit penyakit, kita akan mendapatkan kemenangan. Dan kalaupun toh kita tidak cocok dengan Tuhan, tetapi setelah kita melihat dan mendengar dan hati kita terbuka, lalu kita menyesuaikan diri kita dengan Tuhan, maka kesembuhan itu bisa kita alami kapan saja. Kita tidak usah menunggu ibadah KKR diselenggarakan, kita tidak usah merepotkan hamba Tuhan yang diurapi Tuhan untuk kesembuhan datang tumpang tangan atas kita, tetapi kita cukup berdoa dengan iman berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita alami kesembuhan itu. Amin. Haleluya. Lagi pula saudaraku, kita tahu bahwa kesembuhan bagi kita telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus 20.000 tahun yang lalu, ya, ketika Tuhan Yesus disalibkan. 1 Petrus pasal 2:24 ayat ini kita kenal. 1 Petrus 2:24 berkata demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di mana? Di kayu salib. Jadi ini merujuk kejadian waktu peristiwa di Golgota, Tuhan Yesus disalibkan. Kapan itu? Ya, kira-kira 2020, ya, 2020 tahun yang lalu, katakanlah demikian. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, tunduk kepada Allah, artinya mati terhadap dosa, tunduk kepada Allah, mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Itu namanya tunduk kepada Allah, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya, haleluya. Saudara mengerti sampai sejauh ini? Haleluya. Yes. Dikatakan bahwa ketika kita cocok
dengan Tuhan, dengan firman Allah, maka saat itu juga kita bisa menerima kesembuhan kita. Dengan hal-hal apa sajakah kita harus cocok dengan Tuhan, saudaraku? Dalam hal apa saja kita harus cocok dengan Tuhan? Satu, percaya bahwa kesembuhan kita adalah kehendak Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan ingin kita semua sehat-sehat saja? Ya. Kita harus kompak dengan Tuhan, itulah kehendaknya. Percaya bahwa kesembuhan kita adalah kehendak Tuhan. Sakit, penyakit, dan penderitaan itu berasal dari iblis atau hasil dari kecerobohan kita sendiri. Karena kita tidak merawat rumah Allah, yaitu tubuh kita sebagaimana mestinya. Tuhan tidak pernah menghendaki anak-anak yang mengalami sakit, penyakit, atau penderitaan. Dia telah menebus kita dari semua itu. Haleluya. Jadi dalam hal ini kita harus kompak dengan Tuhan, ya. Kita baca ayatnya yang lengkap di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat. Di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat, dalam terjemahan Amplified Bible, saudaraku, saya sampaikan, nanti saya terjemahkan sedikit. Surely he has borne our griefs. Dia telah memikul penderitaan kita. Isinya apa? Sickness, yaitu sakit penyakit, weakness, kelemahan, and distress, tekanan. Jadi, Tuhan tidak menghendaki kita hidup dijajah oleh sakit penyakit, kelemahan, dan stres. Semua itu telah dia pikul waktu dia di kayu salib. Saya lanjutkan. And carried our sorrows and pains. Dan dia memikul penderitaan dan kesakitan kita. Yet we consider him stricken, smitten, and afflicted by God as if with leprosy. Jadi dia yang menerima pukulan hajaran dari Tuhan ganti kita, sebenarnya yang dia pikul ada sickness, weakness, distress, sorrow, and pains. Dalam bahasa Indonesia, sakit, penyakit, kelemahan, tertekan, kemudian penderitaan dan pain, ya, rasa sakit. Kalau Tuhan sudah membayar lunas pembebasan kita dari semua itu, kenapa kita menyerah? Pertanyaannya kan begitu. Kenapa kita tidak mengklaim hak kita? Kita berkata kepada semua itu di dalam nama Yesus, keluar, pergi dari kehidupanku. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26 di sana dikatakan firman-Nya, Keluaran 15 ayat 26, saudaraku, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, sebab aku Jehovah Rafa. Jehovah Rafa bertugas 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, tidak mengenal hari libur, tidak mengenal cuti. Kapanpun kita membutuhkan kesembuhan, kita bisa datang kepadanya memohon kesembuhan itu. Yang berikutnya, saudaraku, tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan menghendaki anak-anaknya sakit. Dengan tujuan apapun, Tuhan banyak kali memberikan kepada kita penghiburan dengan berkata, jangan takut, percaya saja, percaya kepadaku. Dan Tuhan juga menunjukkan dirinya sebagai benteng perlindungan, kubu pertahanan, batu karang perlindungan bagi kita semua. Itu fungsinya Tuhan. Jadi kalau kita lihat di dalam kenyataan hidup bahwa ada anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sakit, itu tidak membuktikan bahwa Tuhan berubah peran. Itu tidak membuktikan bahwa Tuhan sudah berhenti untuk menjaga kehidupan kita. Ya, ada beberapa sebab nanti kita lihat mengapa seseorang anak Tuhan bisa sakit. Prinsipnya adalah di mana ada penundukan diri kepada Allah, di mana kehendak Tuhan dipatuhi, penyakit tidak masuk. Di mana tempatnya?
bahwa kehendak Tuhan itu dipatuhi secara mutlak. Sorga. Itu sebabnya di sorga tidak ada sakit penyakit. Karena di sorga penundukan kepada Allah full 100%. Di mana lagi tidak ada sakit penyakit? Di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Di sana ada penundukan diri 100%. Orang hidup dalam kebenaran. Adam dan Hawa diproteksi oleh Tuhan, tidak sakit apapun. Dan selama orang Israel taat kepada firman Tuhan, mereka dipelihara dalam kesehatan ilahi oleh Tuhan. Mazmur 105 ayat 37, Mazmur 105 ayat 37. Mazmur 105 ayat 37. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Tergelincir pun tidak, apalagi sakit. Jadi itulah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, kemudian Allah El Shaddai menjaga umatnya, bahkan tergelincir pun tidak. Kaki mereka bengkak juga tidak. Luar biasa ketika seseorang ada di dalam penundukan diri kepada Allah, maka proteksi Allah begitu luar biasa menjaga kehidupannya. Kita semua rindu, saya pun rindu untuk belajar mengikuti petunjuk-petunjuk firman ini. Saya sendiri sadar bahwa saya masih perlu untuk terus belajar bersama-sama dengan saudara, ya. Berikutnya, tidak sekalipun Yesus pernah menolak untuk menyembuhkan seseorang di dalam Alkitab, tidak pernah. Saudara boleh baca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mana ada ayat di mana Tuhan Yesus menolak seseorang yang meminta disembuhkan, tidak ada. Tuhan tidak pernah berkata bahwa, oh itu kehendakku untuk kamu sakit sebentar, agar kamu merasakan penderitaan, agar kamu bertobat. Tidak pernah. Kalaupun toh orang itu berdosa, Tuhan urus dulu dosanya, dan kemudian dia sembuhkan. Matius 12 ayat 15, Matius 12 ayat 15, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semuanya? Karena memang kehendak Tuhan kesembuhan itu. Kehendak Tuhan kesehatan itu. Karena penyakit adalah produk dari musuh. Dan Tuhan datang menghancurkan pekerjaan-pekerjaan dari musuh. Termasuk sakit penyakit. Haleluya. Sedikit lagi saudaraku, jadi jika penyakit bisa menyerang anak Tuhan, hal itu bisa karena imannya lemah. Dia tidak yakin bahwa kesembuhan adalah bagian dia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka perlawanannya pun tidak kuat terhadap si jahat. Ia berkompromi dengan kehendak iblis, atau karena dia menyimpang dari kebenaran Tuhan, dia keluar dari perlindungan Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 14-16 adalah jalan keluarnya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, siapa kamu dimaksud? Jemaat. Karena nanti yang dipanggil adalah penatua jemaat. Ulang. Kalau ada di antara kamu, hai jemaat, yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, jadi ada perlawanan, tidak menyerah. 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Lihat, kelemahan iman menjadi persoalan. Karena yang dibutuhkan adalah doa yang lahir dari iman. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalaupun toh sakit karena dosa, minta ampun dulu,
pengampunan mendahului kesembuhan. Haleluya. Kalau telah menyimpang dari kebenaran Allah, balik dulu, bertobat dulu dengan sungguh-sungguh, pertobatan mendahului kesembuhan. Nah, beberapa dosa lain ya yang terkait dengan masalah kesehatan atau kesembuhan, misalnya Keluaran 23-25, Keluaran 23 ayat yang ke-25. Ini ada 4 ayat terakhir buat kita, saudaraku. Keluaran 23 ayat 25, kita baca sama-sama. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kenapa kemudian sakit? Karena tidak beribadah kalau menurut ayat ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, kan begitu ya? Maka aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bagaimana kualitas ibadah kita hari-hari ini? Jangan sampai menjadi kendor, membuka celah bagi sakit penyakit ya. Mazmur 103 ayat 2-4. Mazmur 103 ayat 2-4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, sampai ayat 3 saja. Jadi di sini ada kata pujilah Tuhan dan jangan melupakan kebaikan Tuhan. Nanti terkait dengan urusan kesembuhan. Jadi kalau saudara disembuhkan oleh Tuhan, jangan lupa mengucap syukur, jangan lupa memuji Dia, dan jangan lupa akan pertolongannya itu. Saksikan kepada orang lain, sehingga kesembuhan itu terus menjadi bagian di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, karena ada kaitannya antara memuji Tuhan, tidak melupakan kebaikan Tuhan, dan dengan kesembuhan dari segala penyakit. Berikutnya yang ketiga, Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Firman Allah adalah kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kemudian yang terakhir, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dari 4 hal ini saja, kita bisa mengerti kenapa anak Tuhan bisa sakit. 1, menurut Tuhan, dia tidak beribadah dengan sungguh. 2, dia tidak memuliakan Allah dengan pujian dan kesaksian. Yang ketiga, dia tidak menyimpan firman Allah di dalam hatinya dan mengikutinya dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia tidak mengkultivate atau istilahnya memelihara hati yang gembira di dalam dirinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itulah saudaraku rahasia firman Tuhan yang kita boleh simak di dalam renungan pada saat ini. Jikalau saudara belum bisa memahami, silakan putar kembali videonya. Anda renungkan pelan-pelan, karena ini benar-benar akan mengubah cara kita berpikir dan bersikap, terutama terkait dengan sakit, penyakit, dan kesembuhan. Kita mau cocok dengan Tuhan, kita mau alami kuasanya. Memang Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap Yehova Rafa bagi kita, Allah yang menyembuhkan kita. Haleluya. Tuhan pelihara kita semua dalam kesehatannya. Tuhan memberkati kita. Amin.